Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh ini saya akan melanjutkan hadis yang kemarin, baru sampai poin 1. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Jadi baru sampai kepada yang ittaqillah haitsu ma kunta. Kita lanjutkan yang keduanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Ya. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita perbuat itu akan dapat menghapus segala kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, kita manusia ini tidak pernah luput daripada kesalahan. Ya. Jadi orang bertakwa itu selalu cepat sadar akan kesalahan, tidak larut dalam kesalahan. Ya. Di tanda-tanda atau ciri orang yang bertakwa yang kedua yang kita uraikan ini adalah bahwa dia cepat sadar kalau melakukan kesalahan. Nah, kita ingat bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam, dia melerai orang bertengkar, Bapak Ibu. Ada orang bertinju berdua dilerai oleh Nabi Musa itu. Entah bagaimana caranya mati orang itu langsung. Nah, begitu kuatnya Nabi Musa itu. Melerai orang, mati orang itu. Nah, makanya dia berdoa kepada Allah Musa itu. Apa doanya itu? Inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya ini zalim kepada diri saya sendiri, ya Allah. Maka ampunilah dosa saya, ya Allah. Maka sebagai orang yang bertakwa itu, dia selalu mengakui kelemahan diri. Mengakui kesalahan yang ada pada diri kita. Cepat kita sadar. Jangan larut kita dengan hal-hal yang apa itu, ya, dengan kesalahan tuh. Sudah berpuluh-puluh tahun umurnya, sudah sampai 50 tahun umurnya juga, sudah sadar enggak juga, kembali baru. Jadi kita bertobat kita kepada Allah. Sekali melakukan kesalahan, kita bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu kepada Allah sebenar-benar tobat. Dosa yang kita lakukan itu bisa kita hapus dengan memperbanyak berbuat baik. Ya, perbuatan baik kita itu akan dapat menghapus segala kesalahan kita, asal tidak perbuatan yang besar seperti dosa syirik. Di dosa-dosa kita yang apa ini, dengan selalunya kita berbuat baik, maka kita insya Allah akan terhapus. Kita kan selalu berbuat kesalahan tuh, maka untuk mentip nya itu dengan selalu berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, kita disebutkan di situ, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah kamu berperangai yang baik, akhlak yang mulia bergaul dengan orang lain. Nah, jadi zaman sekarang nih akhlak itu yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Akhlak manusia zaman sekarang ini memang sudah jauh menyimpang daripada nilai-nilai Islam. Rasa malu tidak ada lagi, ya. Orang tidak lagi memikirkan malu. Orang tidak lagi memikirkan halal dan haram, tidak peduli, yang penting dapat. Bagaimana cara dapatnya dia tidak mikirkan itu, tidak mikirkan itu. Maka akhlak itulah, makanya salah satu tujuan Rasulullah diutus ke permukaan bumi itu adalah menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima
makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tanda orang yang bertakwa, tanda orang yang taat kepada Allah itu adalah kita selalu berbuat yang terbaik, ya. Kita takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga tadi sudah disebutkan bahwa perangai yang baik itu bisa kita laksanakan atau ada tanda-tandanya. Menurut Imam Hasan Al-Basri mengatakan, husnul huluk, dikatakan perangai yang baik itu, akhlak yang baik itu adalah al-karamu wal bazlatu wal ihtimal, adalah ramah, tamah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Nah, itulah menurut Imam Hasan Al-Basri yang dikatakan akhlak yang baik itu adalah apa tadi? Ramah tamah. Ya, seperti apa ramah tamah itu Pak Ustadz? Ramah tamah itu seperti yang pernah disampaikan oleh Buya kita, Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim, dengan konsep 5S katanya. S yang pertama adalah senyum, S yang kedua salam, S yang ketiga sapa, S yang keempat sopan, S yang kelima santun. Itulah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itulah. Itu termasuk kategori apa itu? Termasuk akhlak yang baik. Jadi itu akhlak yang baik menurut Imam Hasan Al-Basri itu ramah tamah, apalagi dermawan. Dermawan. Dermawan itu suka memberi, tidak kikir dia Pak. Siapa aja bisa dibantunya. Karena dia sadar bahwa kehidupan kita ini ada lagi kehidupan yang abadi, yaitu alam akhirat. Alam akhirat nanti kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Dengan kita selalu dermawan, dengan kita selalu banyak menolong orang, memberikan sedekah kepada orang lain, itu akan dapat mempermudah urusannya di hari akhirat nanti, bahkan dunia dan akhirat. Itu kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang baik perangai adalah orang yang memiliki sifat dermawan. Lain lagi menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, husnul khuluq alla taghdab wa la tahtad. Ya. Menurut Imam Ahmad, akhlak yang baik itu adalah tidak mudah marah, tidak cepat naik darah. Jadi bisa menahan amarah. Aturan marah dia tidak jadi marah dia. Itu akhlak yang baik itu. Aturan balas dendam tidak jadi balas dendam. Aturan ditinju tidak jadi ditinju. Makanya saya selalu berceramah menyampaikan kepada jemaah pesan Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, engkau masuk surga. Itulah yang kita kelola zaman sekarang ini. Emosi kita itulah yang kita harus jaga. Ingin selamat hidup kita itu emosi, itulah yang kita jaga. Kadang nengok perangai umat sekarang tuh emosi kita rasanya Pak. Nengok anak murid kita, baru jam pertama dia sudah tidur di depan tuh Pak. Ya, menghargai orang tidak ada lagi. Rasa-rasa mau marah, tapi itulah kita harus bisa menahannya. Ya, kalau rasa marah kita tinggalkan aja tempat itu. Berkisar kita berzikir kepada Allah. Dulu saya ajarkan doanya itu kalau kita marah. Ada doanya dulu Pak, saya ajarkan. Rabbi firli zanbi. Ya Allah ampuni dosaku. Wa azhib ghaizal qalbi. Redamlah marahku. Wa ajirni minasyaitan. Jauhkan aku daripada pengaruh syaitan. Jadi menurut
Imam Ahmad yang dikatakan orang perangai baik itu bisa menahan marah. Jadi lengkaplah pendapat tadi. Bahkan pendapat ulama yang lain, orang yang baik perangai itu, akhlak mulia itu adalah bisa memaafkan kesalahan orang terhadap kesalahan-kesalahan orang. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Memaafkan kesalahan orang yang menzolimi kita. Nah, itulah hakikatnya orang-orang yang berperangai baik. Orang yang berperangai baik itu akan dilindungi oleh Allah, akan ditempatkan nanti di surga Jannatun Naim. Inilah dulu kuliah kita pada hari ini, pesan nasihat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.